Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita mulai pelajaran tematik IPS dengan tema Indonesia Negara Kepulauan dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, perlu kita ketahui bersama bahwa teknologi di Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun menuju era teknologi modern. Di era globalisasi ini, kita tahu harga minyak mentah di pasar dunia terus naik, bahkan cenderung melonjak. Hal ini tentu menjadi masalah yang harus diatasi oleh berbagai kalangan, mengingat minyak mentah menjadi sebuah kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi setiap harinya. Oleh karena itu, banyak pihak yang kemudian segera mencari pengganti sumber-sumber energi alternatif lain sebagai pengganti sumber energi dari gas alam dan juga batu bara yang mereka gunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, bagaimana cara masyarakat mengatasinya? Sudah boleh disampaikan barusan, yaitu masyarakat saat ini mencari sumber energi alternatif yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan sebagai penghasil energi alternatif yang baru. Sudah kita pelajari kemarin anak-anak di materi IPA bahwa energi alternatif adalah energi pengganti sebagai pengganti energi yang biasanya kita butuhkan. Ya. Energi alternatif ini bisa dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan dan hewan yang lebih hemat energi dan lebih mudah didapat. Karena kita tahu sumber daya alam tersebut mudah diperbarui. Ada yang masih ingat apa saja kemarin contohnya energi alternatif yang dimanfaatkan dari tumbuh-tumbuhan? Baik, ada apa? Ada kentang, ada jeruk nipis. Kentang dan jeruk nipis mengandung ion atau atom atau muatan-muatan positif sehingga jeruk nipis dan kentang bisa menjadi sumber energi alternatif sebagai penghasil tenaga listrik. Baik, kita lanjutkan bahas ke Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman bentuk muka bumi baik di daratan maupun di lautan. Aktivitas penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya, termasuk aktivitas pekerjaannya atau mata pencahariannya. Mata pencaharian penduduk jelas sangat dipengaruhi oleh kondisi atau bentuk muka buminya, bentuk daerahnya. Misalnya nih, penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani misalnya. Sebaliknya, penduduk yang tinggal di daerah perairan, maksudnya di daerah yang dekat laut, itu mata pencahariannya kebanyakan sebagai nelayan. Betul sekali, ya. Seperti itu contohnya. Jadi pekerjaan, aktivitas dan sebagainya itu dipengaruhi oleh letak geografis daerah tersebut. Ya. Apa saja macam kondisi geografis? Yang pertama adalah kondisi iklim. Kondisi iklim. Kemudian yang kedua topografi. Ketiga, jenis dan kualitas tanah. Ini sangat berpengaruh juga terhadap mata pencaharian. Kemudian yang terakhir adalah kondisi perairan. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwa secara umum bentang alam Indonesia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah pantai. Pantai merupakan daratan yang berbatasan dengan laut. Bagi penduduk Indonesia yang berada di daerah tropis, pantai yang dapat dimanfaatkan manusia untuk banyak hal. Di antaranya
sebagai berikut. Jadi, penduduk yang berada di daerah tropis, pantai, mereka manfaatkan untuk hal-hal berikut. Antara lain, digunakan sebagai objek pariwisata, kemudian daerah pertanian pasang surut, kemudian areal tambak garam, wilayah perkebunan kelapa dan pisang, kemudian daerah pengembangan industri kerajinan rakyat yang bercorak khas daerah pantai, dan lain sebagainya. Pantai juga menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan. Hutan mangrove adalah salah satu contoh ekosistem di daerah pantai. Di daerah hutan mangrove juga hidup berbagai jenis hewan seperti kera, kepiting, ular, dan udang. Dan hutan mangrove ini juga dapat berfungsi untuk menahan abrasi air laut. Apa abrasi, anak-anak? Abrasi adalah pengikisan air laut. Yang kedua, bentang alam Indonesia adalah bentuk dataran rendah. Merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Di Indonesia, daerah dataran rendah merupakan daerah yang penuh dengan kedinamisan dan kegiatan penduduk yang sangat beragam. Daerah dataran rendah ini cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan lain sebagainya. Pada umumnya, daerah dataran rendah terdapat banyak aliran sungai dan keadaan udaranya panas. Dataran rendah di wilayah Indonesia membentang luas, di antaranya di sepanjang Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Papua, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil. Penduduk kota yang menetap di dataran rendah memanfaatkan daerahnya sebagai tempat tinggal. Itu anak-anak ya, pengertian dataran rendah. Yang ketiga, bentang alam Indonesia adalah dataran tinggi. Merupakan dataran yang luasnya luas terletak pada ketinggian 300 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya identik dengan pegunungan. Jelas dataran tinggi ini memang berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit sehingga udaranya sangat dingin dan segar, termasuk daerah yang kita tinggal sekarang. Daerah Batu, Malang merupakan salah satu contoh daerah di dataran tinggi. Maka dari itu kenapa udaranya sangat dingin? Karena daerah pegunungan ini dikelilingi oleh bukit-bukit. Oke. Daerah pada dataran tinggi ini memiliki udara yang sejuk dengan pemandangan yang indah yang bisa kita nikmati setiap hari, sehingga menyebabkan banyak orang mendirikan rumah-rumah atau villa sebagai tempat istirahat, sebagaimana tempat kita tinggal di kota Batu. Selain itu, dataran tinggi juga banyak dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan seperti teh, kopi, bunga, buah-buahan, sayuran, dan sebagainya, serta juga dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata dan juga tempat peristirahatan. Baik, tugasnya adalah silakan anak-anak kerjakan evaluasi subtema 1 di LKS tema 2 halaman 22 sampai 26. Tidak perlu dikumpulkan dalam bentuk foto. Nanti bisa dikumpulkan ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka atau luring. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.